Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan selamat Paskah. Paskah adalah hari yang diagungkan Tuhan, bukan saja semata-mata kenangan akan kebangkitan Kristus, melainkan hari raya kita bersama. Maka selayaknya lah kita rayakan dengan meriah. Dalam kebangkitan Kristus, kita pun ikut serta bangkit dari segala kelemahan kita, sehingga terbukalah bagi kita suatu masa depan yang cerah. Kita dibebaskan dari dosa-dosa kita, dan bersama Kristus kita bangkit dengan hidup baru. Dan tugas kitalah sekarang ini untuk menjadi pewarta kabar baik. Kebangkitan Tuhan dan menjadi perpanjangan berkat-Nya bagi saudara-saudara yang kurang beruntung, yang menderita dan memerlukan dukungan kita. Marilah kita siapkan hati dan memulai perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Lagu pembukaan puji syukur nomor 520 dinyanyikan dua bait. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan batin kita untuk merayakan Ekaristi yang agung ini
Kita hening sejenak, kita mohon pengampunan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. 347. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan
berdoa. Intensi misa pada pagi hari ini, yang pertama dimohon dari keluarga Bapak Bernardus Subari, berdoa untuk keselamatan jiwa Bapak Ignatius Paiso, Bu Maria Rubiem, Bapak Thomas Kamdi, dan Ibu Antonia Ngatiem. Yang kedua dimohon dari keluarga Bapak Martoyo, berdoa untuk keselamatan kekal Ibu Justina Supartina. Yang ketiga dimohon oleh keluarga Bapak Robertus Beni, mendoakan keselamatan kekal Bapak Marius Paiti, Bapak Andreas Sutimin, Simbah Udi Utomo Kakung Putri, Simbah Reso Wiono Kakung Putri, dan juga anak Ave Maria. Lalu juga dimohon oleh keluarga Mas Andreas, berdoa untuk keselamatan kekal Bapak Antonius Sukardi yang beberapa hari yang lalu dipanggil Tuhan. Juga dimohon oleh keluarga Bapak Antonius Sutekno, bersyukur dan mohon berkat untuk keluarga, terlebih untuk istri Francisca Yuyun Suryati. Semoga dalam proses penyembuhan Tuhan selalu menjaga dan melindunginya. Juga mendoakan Ibu Justina Keminem, Ibu Magdalena Lestari, Bapak Paulus Lamiran, semoga mereka bangkit bersama Yesus dan memasuki kerajaan surga. Yang terakhir dimohon dari seluruh umat Stasi Air Naningan, berdoa untuk keselamatan, kesehatan, rezeki, dan semoga mereka mampu menjadi saksi Kristus di tengah keluarga dan masyarakat. Mari kita sampaikan intensi kita masing-masing. Allah Bapa kami, sumber kehidupan sejati, hari ini putramu bangkit jaya atas maut dan membukakan pintu kehidupan abadi. Kami mohon perkenankanlah kami merayakan kebangkitannya dengan penuh rasa syukur, dan semoga karenanya kami diperbarui oleh roh-Mu, serta bangkit dan hidup dalam sinar cahaya-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kami makan dan minum bersama Yesus sesudahnya Ia bangkit dari alam maut. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan pada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji syukur nomor 821.
Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Buanglah ragi yang lama, agar kamu menjadi adonan yang baru. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai umat Kristen, pujilah Kristus sang kurban Paskah. Sampai menebus domba, Kristus yang tak berdosa, mendamaikan kita dengan Bapa. Maut dan kehidupan, dahsyat saling menyerang. Sang hidup yang mati bangkit jaya. Katakan Maria yang kau lihat di
kain peluh dan kafan. Kristus harapanku bangkit, mendahului ke Galilea. Kita yakin Kristus bangkit dari kematian. Kau Raja pemana, kasihanilah. Haleluya, 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 Haleluya. Mari kita merayakan perjamuan Paskah, sebab Yesus Kristus sudah dikurbankan. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Selamat Paskah untuk kita semua. Selamat Paskah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sejak tadi malam itu pasti sudah banyak ucapan selamat pesta Paskah yang beredar di media sosial. Yang masuk ke HP saya itu
rata-rata gambarnya itu kurang lebih ada gambar Yesus, ada juga gambar kelinci, lalu juga ada gambar telur biasanya ya, gambar telur gitu. Lalu saya jadi ingat, saya pernah membaca bahwa orang Kristen dari gereja ortodok seperti Yunani itu memiliki kebiasaan yang unik. Jadi setelah mereka merayakan dalam perayaan Paskah itu, setelah perayaan Lilin Paskah, itu seluruh umat itu dibagi telur, itu dibagi telur masing-masing. Lalu setelah perayaan itu mereka itu saling memecah, itu. Jadi dibenturkan, digadek gitu. Lalu ketika mereka itu diadu begitu, mereka sambil itu pecah sambil berteriak, Kristus sudah bangkit gitu. Lalu temannya yang satu seperti yang dikatakannya, atau haleluya, haleluya. Kita bisa buat ya, kalau punya telur kita nanti kita adu. Tetapi menarik bahwa di situ sebenarnya mau mengungkapkan sesuatu yang baru, itu artinya bahwa kebangkitan Kristus itu kalau dilambangkan seperti telur seperti itu kan ada sesuatu yang baru yang muncul dari sesuatu katakanlah kematian atau dari telur dan sebagainya. Lalu hari ini ketika kita merayakan kebangkitan pada Paskah pagi ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi memang suatu kebenaran yang dirayakan. Meskipun sejak dulu juga tidak gampang diterima, bahkan para murid juga pelan-pelan untuk dapat mengerti peristiwa kebangkitan ini. Apalagi misalnya orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka berusaha akan menutupnya. Lalu mari kita merenungkan kegembiraan apa yang bisa kita rayakan hari ini. Pertama-tama tentunya bahwa Kristus yang bangkit itu akan membawa keselamatan kepada kita semua yang percaya kepadanya, itu jelas. Tetapi yang kedua, kegembiraan itu lebih-lebih karena kita secara pribadi, itu Anda, saya, saudara-saudari sekalian, itu juga diangkat atau diajak atau dibangkitkan bersama dengan Kristus. Tapi ada satu hal yang menarik yang bisa kita renungkan juga, kita tambahkan dalam refleksi kita. Ada banyak hal yang bisa kita katakan sebagai kubur, atau juga ada begitu banyak peristiwa dalam hidup kita yang tentunya saudara-saudari miliki yang bisa kita katakan sebagai kebangkitan. Masing-masing orang punya cerita masing-masing. Masing-masing orang bisa menghayati itu, tergantung dari relasi kita dengan Kristus, bagaimana menerima Kristus dan menempatkan Kristus dalam kehidupan kita. Tetapi ada satu hal lagi juga, dalam kebangkitan itu secara pribadi kita memang juga diajak untuk berani menyingkirkan batu di kubur itu kan berat ya, ada batu dalam pintu itu. Maka kita bolehlah misalnya membayangkan seperti apa sih batu yang harus saya singkirkan itu tidak mudah. Mungkin itu soal kesombongan, mungkin soal iri hati, cemburu, tidak jujur, tidak setia. Mungkin kita juga sering KKN, malas, pemarah, nafsu dan sebagainya. Dan saya kira ini bisa kita buang, kita matikan bersama dengan Kristus yang membangkitkan kita untuk memiliki hidup yang baru. Maka Paskah itu sendiri adalah apa yang kita rayakan dalam Paskah itu. Sebenarnya Paskah itu kan tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Pengalaman Paskah itu pengalaman kita harian. Kalau kita merumuskan, Yesus yang dulu pernah ada, pernah hadir, menderita, wafat dan bangkit, itu tetap hadir sampai sekarang untuk menyertai dan menuntun perjalanan hidup kita. Jadi ini soal keyakinan dan iman bahwa Allah itu tidak meninggalkan kita. Itu tidak muluk-muluk. Yesus bangkit ketika menampakkan diri juga tidak di gereja.
tidak di sinagoga, tidak di tempat-tempat ibadah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika mereka sedang menjala, ketika perjalanan di Emmaus, dan ketika bertemu dengan wanita-wanita yang sedang sedih dan sebagainya. Artinya apa? Yesus itu selalu hadir untuk kita. Itulah kebangkitan. Maka mari kita sungguh menguatkan iman kita, harapan kita dan kasih kita, supaya kita semakin yakin bahwa Allah yang bangkit itu, Kristus yang bangkit itu tetap setia juga mendampingi perjalanan hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita sekali lagi memperbaharui janji baptis kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam misteri Paskah kita dikuburkan bersama Kristus supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Dalam pembaptisan, manusia kita yang lama, yakni cara berpikir lama, cara kerja lama, sikap kita yang lama yang kurang baik telah disalibkan bersama Kristus, supaya selanjutnya kita mati terhadap dosa, lalu hidup semata-mata bagi Allah dalam gereja. Dari sebab itu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Sanggupkah saudara-saudari menentang kejahatan dalam diri saudara-saudari sendiri dan dalam masyarakat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian dan hiburan tidak sehat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari selalu mengadakan pembaruan sikap, perilaku, cara kerja, dan usaha dalam memperhatikan sesama yang miskin dan berkekurangan sebagai rasa tanggung jawab kita terhadap orang-orang di sekitar kita? Ya, kami sanggup. Terima kasih atas janji dan kesanggupan saudara-saudari, tetapi dengan menyatakan kesanggupan, tugas saudara-saudari belum selesai. Kini masih harus dibuktikan kesanggupan itu, dan inilah merupakan tugas yang paling berat. Tetapi janganlah berkecil hati, percayalah kepada Tuhan. Dengan bimbingannya kita akan berhasil. Ingatlah akan penegasan Santo Yohanes. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Maka marilah dengan keyakinan teguh kita memperbarui iman kita dan menyegarkan janji setia kita kepada Allah sebagaimana kita ikrarkan ketika dibaptis. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal? Ya, kami percaya. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan iman kita kepada Putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Ia mengampuni dosa kita dan memelihara kita dengan karunia Roh Kudus sampai kehidupan yang kekal. Amin. Puji syukur nomor 592. 592 dinyanyikan 2 bait. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa
Kau pilih dan Kau angkat dosa kami, Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi. Kami jadi putra-Mu. Lukan dalam hati, mengharap dan nikmat. Kau gambarkan cinta suci dan semangat berkorban. Kami Kau lahirkan bulan untuk hidup bahagia dalam kerajaan-Mu. Kita lanjutkan dengan doa umat. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah menunjukkan kepada kita dalam diri Yesus Kristus bahwa kasih-Nya lebih kuat daripada kematian. Marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Umat menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja yang berkat darah Kristus yang ditumpahkan telah dilahirkan kembali untuk hidup, semoga gereja mewartakan kegembiraan atas kebangkitan Tuhan sampai akhir zaman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita dan merasa terasing, yang patah hati, sakit, dan mengalami kesulitan ekonomi, semoga tumbuh kegembiraan dan harapan mereka berkat kehadiran kita selaku teman seperjalanan di jalan kehidupan ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga dan masyarakat kita, semoga dianugerahi kegembiraan dan kedamaian. Semoga kita semua bangkit dan bersama-sama sepakat untuk hidup dengan lebih adil dan jujur. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para baptisan baru, semoga menjadi bahagia dan setia dan menjadi bebas dari dosa-dosa masa lalu. Dan bagi semua orang Kristiani yang sudah dibaptis, semoga kegembiraan hidup mereka sebagai insan Kristiani memberi kesaksian tentang Kristus yang hidup di tengah-tengah umatnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita masing-masing yang berkumpul di sini sebagai umat Allah, semoga kita semakin peka dan peduli kepada sesama, agar tumbuh dalam kasih dan persatuan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, semoga putra-Mu yang telah bangkit tetap tinggal bersama dengan kami dan menuntun kami kepadamu dalam iman, harapan dan kegembiraan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita persembahkan hidup kita bersama kurban Yesus di altar. Lagu persembahan puji syukur nomor 527 dinyanyikan dua bait.
persembahkan ini berasal dari dosa manusia yang terjadi roti kehidupan. Terpujilah kasih. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, berkatilah kami dalam roti dan anggur persembahan kami ini, dan camkanlah dalam hati kami bahwa kebahagiaan dan kedamaian sejati hanya dapat ditebus dengan sengsara dan wafat Yesus yang telah bangkit jaya. Atas jasanya kami mengucap syukur kepadamu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dibukar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat Bapa dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi. Dan bagi para beriman,
dibukakan pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. 390. Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini, pada hari Raya Paskah, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenal, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Ibu Justina Supartina, Bapak Ignatius Paiso, Ibu Maria Rubiem, Bapak Thomas Kamti, Ibu Antonia Ngatiem,
Bapak Marius Paiti, Bapak Andreas Sutimin, Simbah Uti Utomo Kakung Putri, Simbah Reso Wiono Kakung Putri, dan anak Ave Maria. Juga untuk Bapak Antonius Sukardi, Ibu Justina Keminem, Ibu Magdalena Lestari, Bapak Paulus Lamiran, dan juga akan semua orang yang telah berulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan datangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Dan Yesus bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan komuni spiritual. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tidak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan bersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memperbarui umat-Mu dengan misteri Paskah ini. Lindungilah kiranya gereja-Mu dengan kasih sayang dan setia, agar dapat mencapai kebangkitan jaya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, Allah menganugerahkan rahmat penebusan dan berkat kepada saudara yang telah diangkat menjadi anak-Nya. Amin. Semoga saudara ikut menikmati kebahagiaan abadi bersama dengan Kristus yang telah menebus dan membebaskan saudara. Amin. Semoga saudara yang telah dibangkitkan lewat pembaptisan dapat mengamalkan hidup yang benar di dunia ini. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi kebangkitan Yesus Kristus, Penyelamat kita sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur nomor 672 dinyanyikan semua baik. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung di seluruh dunia, soraklah. Haleluya, 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 haleluya. Hanya bersama dengan iringan suling. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah kekuatannya. Haleluya, haleluya.